wabarakatuh. Selamat malam. Jadi dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek yang berjudul peran akad masyarakat dalam pengembangan usaha mikro dalam lembaga keuangan syariah. Studi literatur dari BMT Amanah Sejahtera Kabupaten Bogor. Fenomena ini adalah BMT Amanah Sejahtera di Kabupaten Bogor berhasil menerapkan akad masyarakat sebagai model pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendorong pertumbuhan usaha mikro. Melalui sistem kemitraan sejajar antara lembaga dan pelaku usaha, akad ini memperluas akses permodalan, menumbuhkan tanggung jawab bersama, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Model masyarakat tersebut relevan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya ada isu atau permasalahan. Masih banyak pelaku usaha mikro yang terkena modal dan menghadapi isu ketidakadilan dalam sistem pembiayaan konvensional. Akad masyarakat ini hanya sebagai solusi karena mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak melalui mekanisme mediasi dan pembagian risiko bersama. Tantangannya yaitu terletak pada bagaimana lembaga keuangan menjaga transparansi dan pendampingan agar kemitraan berjalan optimal serta memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan wirausaha. Judul sementara yaitu peran akad masyarakat dalam pengembangan usaha mikro pada lembaga keuangan syariah, studi literatur BMT Amanah Sejahtera. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, diperlukan model pembiayaan syariah yang adil dan produktif bagi pelaku usaha mikro dan akad masyarakat harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, dalam lembaga keuangan perlu meningkatkan peran pendampingan agar usaha mikro dapat berkembang mandiri. Yang ketiga, ada pengaruh penerapan masyarakat terhadap peningkatan omset dan penurunan risiko pembiayaan perlu dianalisis secara konsep. Lalu selanjutnya dari urusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan akad masyarakat pada BMT Amanah Sejahtera. Yang kedua, bagaimana peran akad masyarakat dalam menyelaraskan kepentingan lembaga dan pelaku usaha mikro. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kontribusi akad masyarakat terhadap pertumbuhan dan kemandirian usaha mikro. Penelitian. Yang pertama, menganalisis prinsip dan penerapan akad musyawarah di BMT Amanah Sejahtera. Yang kedua, menjelaskan peran akad masyarakat dalam menciptakan kemitraan yang adil dan transparan. Yang ketiga, menilai dampak penerapan akad masyarakat terhadap pertumbuhan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu fokus penelitian mencakup penerapan akad masyarakat, peran lembaga keuangan dalam pendampingan, mitigasi masalah keadilan, dan peningkatan kinerja usaha. Jenis pendekatan penelitian dan hasil penelitian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi perpustakaan. Kajian dilakukan melalui literatur dan data kelembagaan terkait penerapan akad masyarakat di BMT Amanah Sejahtera. Hasil menunjukkan bahwa akad masyarakat mampu memperkuat kemitraan lembaga dan pelaku usaha melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Akad masyarakat menjadi instrumen keuangan yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Di sini disebutkan bahwa sudah berhasil menerapkan metode ini. Gimana caranya untuk bisa dibilang berhasil? Kalau usaha mikro ini kan kebanyakan harus lihat pencatatan yang jelas, yang rapi, pencatatan keuangan yang rapi. Gimana caranya mereka bisa berhasil untuk menerapkan masyarakat ini kalau banyak UMKM atau usaha mikro yang punya pencatatan keuangan yang rapi? Karena kalau pencatatan keuangan yang belum rapi kan nggak bisa, kan mereka bisa aja dari usaha mikro ini memanipulasi datanya. Gimana caranya bisa berhasil menerapkan sistem bagi hasil ini kalau pencatatan keuangannya belum rapi? Kenapa mikro bisa berhasil? Karena banyak usaha mikro yang punya pencatatan belum rapi. Itulah gunanya BMT berusaha untuk
BMT ini ke salah satu makanan kita atau dalam fenomena ini. Jadi kita juga meriset. Terus bisa dibilang lebih memperkuat hubungan antara kemitraan ya, mengatakan kayak humanis dan pemberdayaannya. Jadi bukan hanya meminjam uang aja gitu. Jadi masyarakat membuat BMT dan pelaku usaha saling terlibat dan berbagi strategi, bukan hanya soal bunga. Jadi masyarakat itu mendorong mereka menjadi maksudnya kan kalau masyarakat alternatif pembiayaan konvensional dia kan nggak kayak konvensional, jadi lapangannya juga berbeda. Bukan pencatatan sendiri, tapi itunya dia berbeda ya. Kita dari catatan juga ya, karena kan ini kita literatur bukan studi kasus, jadi kita nggak mengambil itu. Jadi kita nggak nyampe laporannya sebenarnya. Peran akad masyarakat itu dari hasil dan lebihnya itu mereka akan berdua. Masyarakat kan menuntut transparansi dan pembagian risiko akumulasi secara natural. Mereka kan menganggap pembagian hasil dengan investasi. Namun tanpa pendampingan yang memadai, pelaku usaha mikro sering tidak mampu memenuhi laporan keuangan yang dapat dipercaya. Akibatnya pembagian hasil berdasarkan laporan tersebut menjadi tidak adil. Saya bisa dirugikan. Ini merupakan fondasi keadilan yang dijadikan poin utama masyarakat. Gini. Kita ambil contoh pedagang ya. Dia mikro pasti mikro menengah ke bawah. Dia dapat modal pembelian bahan bakunya ini 5 juta dari si BMT dengan porsi modal 6% dari si BMT dan 40% dari pemilik usaha. Jadi di dalam skala tersebut BMT juga itu adil dalam laporan si masyarakat. Jadi kalau misalkan ngomongin dari hasil laporan, kan kita nggak nyambungin laporan dari usaha A, usaha B, usaha C, sekian. Tapi kita cuma menghitung skala masyarakat, apa sih BMT ini, bagaimana cara implikasi operasional si BMT tersebut pada masyarakatnya. Jadi cara mereka mengeduket antara si peminjam modal dan UMKM-nya, lebih tepatnya akan mempermudah akses modal bagi UMKM. Debatkan sama teman-teman tim pro dan tim kontra ini tentang laporan keuangan daripada UMKM, ya kan? Nah, kemudian dengan hadirnya BMT ini justru dia akan memberikan kemudahan. Yang pertama, kemudahan itu di dalam akses modal nih. Dengan memberikan kemudahan akses modal, tentu laporan keuangan secara tidak mau kan harus diperbaiki oleh si UMKM. Nah, sementara saya minta menurut pandangan kamu dengan kondisi yang saat ini, kira-kira benarkah itu adanya atau gimana? Menurut pandangan kamu? Tuh, boleh kalau kamu punya data statistiknya ya silakan saja. Kalau nggak punya, sampaikan aja dulu argumennya. Gitu. Saya nggak minta kamu langsung menjawab dengan benar tidak. Kamu boleh menyatakan pendapatnya dulu, gitu. Menurut saya sih iya Pak. Alasannya apa? Selain BMT tadi itu memberikan modal usaha, BMT juga kan harus memfasilitasi pengembangan usaha. Kayak Sampaikan ke tim kontra tuh. berarti lembaga keuangan syariah juga sekarang memberikan pendampingan dalam administrasi keuangan dan sosialisasi pengamanan ekonomi Islam untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya. Karena selain BMT menyediakan modal usaha, itu juga dia bisa memfasilitasi pengembangan usaha. Jadi kayak memberikan pendampingan dalam administrasi keuangan dan sosialisasi pemahaman ekonomi Islam untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya. Tidak adil bahwa BMT memberikan modal dan pendampingan. Apakah pendampingannya bakal skala panjang, apa singkat, atau
gimana gitu. Itu dia, apakah ada buktinya gitu. Apakah si BMT itu memberikan modal dan memberikan pendampingan, apakah dari kekalapannya maka tingkatnya Tidak, BMT itu menawarkan pinjaman atau pembiayaan tanpa bunga atau bunga sesuai prinsip syariah yang membantu UMKM yang membutuhkan usaha. berarti pembagiannya gimana? Jadi sama gitu. Berarti keuntungan kerugian sama. Ya, emang bagi hasil kan. Jadi modalnya mereka berapa persentasenya dari itu. Resiko kerugian dan untungnya itu Mereka itu jadi hasil. ini kan ya sih bilang katanya apakah jangka panjang pasti menciptakan jangka panjang karena referensi dari si lainnya dan membangun kepercayaan juga. Jadi implikasinya itu program royalti atau benefitnya lah untuk mitranya itu terpenuhi dalam waktu juga. Jadi jangkanya panjang misalnya. Apa? Gimana? Pengawasan atau pendampingan kesehatan berarti peluang manipulasi atau kesalahan meningkat, maka klaim adil itu Mereka menekan risiko moral pajak atau pengusaha lebih hati-hati dan mengurangi analisis lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi kalau laporan keuangannya tidak rapi, kayaknya kalau ada menekan risiko moral pajak itu pengusaha itu lebih hati-hati. mungkin tidak termotivasi dalam laporan. Kan tadi yang dibahas awal yang BMT itu juga dia membantu untuk mengecek keuangan ya, walaupun di presentasi kita ini tidak menjelaskan adanya perhitungan atau laporan-laporan keuangan tersebut, tapi yang kita highlight adalah si BMT ini berperan penuh atas pemilik usaha. Jadi dia yang membantu untuk mengurus keuangannya, seperti apa modalnya, dia